Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syahdan Fauzan. Saya dari kelas R6A Pendidikan Bahasa Indonesia dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya. Kemudian yang kedua ada adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baiklah, yang pertama yaitu di sini ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Secara linguistik, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kholqun yang berarti perangai, tabiat, dan budi pekerti. Sedangkan ditinjau dari secara istilah, akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salahnya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Pada dasarnya, akhlak sudah melekat dalam pribadi setiap orang, yang mana telah menjadi satu dengan perilaku. Sehingga ketika manusia berperilaku baik, maka dianggap baik pula akhlaknya. Begitupun sebaliknya, ketika manusia berperilaku buruk, maka dianggap buruk juga akhlaknya. Sumber-sumber ajaran akhlak etika seorang muslim merupakan cermin dari akhlak islami. Sebab menurut ajaran agama Islam, yaitu akhlak atau etika merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa yang kemudian tergambar lewat sikap, perilaku, dan ucapannya. Sedangkan yang menjadi landasan etika seseorang dalam keseharian tercermin dari akhlak Rasulullah SAW lewat adab sehari-harinya, dimulai dari beliau bangun tidur hingga tertidur kembali. Akhlak dalam Islam merupakan sistem yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar dari agama itu sendiri. Dengan demikian, sumber pokok dari akhlak adalah Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis itu sendiri menjadi pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruknya perbuatan manusia. Kemudian di sini yaitu ada keutamaan akhlak dalam Islam. Keutamaan akhlak dalam Islam dipandang menjadi paling tinggi ketimbang hal penting lainnya, seperti bagaimana para ulama kita mengajarkan dahulukan adab baru ilmu. Kemudian ada juga dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang dimana beliau berkata, jika hanya berilmu, maka iblis pun lebih berilmu dibandingkan dengan manusia. Baiklah, selanjutnya di sini yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Kita mulai dari pengertian belajar dalam Islam. Dalam perspektif Islam, tidak dijelaskan secara rinci dalam hal proses belajar, proses kerja dalam memori, dan proses memperoleh pengetahuan serta keterampilan manusia. Namun, Islam sangat jelas menekankan pentingnya fungsi kognitif atau akal dan fungsi indera atau indrawi sebagai alat penting untuk belajar. Kemampuan belajar merupakan anugerah dari Tuhan yang dapat membedakan makhluk yang satu dengan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberi manusia alasan untuk belajar dan menjadi pemimpin di dunia ini. Salah satu ciri membedakan Islam dengan agama yang lainnya yaitu adalah penekanan terhadap ilmu. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan sebuah keistimewaan yang menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk yang lain. Dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa tinggi kedudukan seorang mukmin yang berilmu. Islam juga mengajarkan bahwa dalam mencari ilmu tak ada batas ruang dan waktu, yang berarti belajar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian, menuntut ilmu merupakan salah satu dari sekian banyaknya akhlak terpuji dalam Islam. Akhlak terpuji memiliki kedudukan tertinggi yang mana memiliki beberapa keutamaan, yang dimana keutamaan tersebut yaitu meliputi berat timbangan di akhirat, dicintai Rasulullah SAW, dan memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian selanjutnya di sini yaitu ada etika belajar dalam Islam. Etika dan proses belajar memiliki keterkaitan. Sebelumnya para pakar pendidikan umum sependapat bahwa peningkatan pendidikan etika akhlak sudah cukup baik pada jalur pendidikan formal. Namun sebagian lainnya menyarankan untuk menggunakan pendekatan keagamaan juga. Kemudian mengutip dari perkataan Al-Imam Ghazali di mana ada 10 kewajiban seseorang pelajar dalam menuntut ilmu. Di sini saya hanya masukkan 5. Yang dimana yang pertama yaitu etika dalam belajar. Yang pertama, menyucikan diri dari akhlak tercela dan sifat buruk. Kemudian yang kedua, mengurangi kesibukan duniawi. Yang ketiga, jangan berperilaku sombong terhadap ilmu dan jangan menentang guru. Yang keempat, menghindari diri dari mengkaji variasi pemikiran dan tokoh. Dan yang kelima, tidak mengabaikan disiplin ilmu apapun. Baiklah, selanjutnya di sini yaitu ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Kita mulai dari pengertian agama.
Agama merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dalam menafsirkan atau menggambarkan apa yang mereka yakini mengenai sesuatu yang gaib dan suci. Kemudian, agama Islam sendiri merupakan agama terakhir yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Juga agama Islam di sini sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian secara kodrat manusia memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbangsa dan bernegara, yaitu dengan tujuan agar kita saling berhubungan dengan saudara-saudara kita. Adapun etika dalam berbangsa dan bernegara dalam Islam yaitu meliputi satu, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan, yaitu dengan kita menjunjung tinggi setiap aturan maupun norma yang berlaku dalam masyarakat serta mencegah setiap perbuatan yang merugikan. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu memberikan sebuah dedikasi yang nyata atas sisi kemanusiaan yang terjadi di sekitar kita. Hal itu bisa dilakukan seperti saling menolong, saling membantu, dan mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga yaitu tentunya mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya di sini yaitu ada pengertian musyawarah serta etika berdemokrasi dalam Islam. Kita mulai dari pengertian musyawarah. Musyawarah diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata syuro, yang memiliki makna berunding dan berumbuk. Musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain serta tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah atas dasar kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu atau golongan. Kemudian selanjutnya di sini berhubungan dengan berdemokrasi. Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan yang bebas dalam berpendapat, di mana masyarakat dalam negara tersebut bebas mengemukakan pendapatnya, namun tetap mematuhi aturan yang ada. Tetapi Al-Maududi yang merupakan figur politik Pakistan menolak pernyataan tersebut. Bagi dia, tidak seorang pun yang dapat mengklaim memiliki kedaulatan, karena pemilik kedaulatan yang sesungguhnya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan selain dia adalah hambanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki pandangan tersendiri dari etika berdemokrasi dalam menegakkan hukum. Kemudian dari etika berdemokrasi dalam Islam, di sini kita dapat mengetahui terdapat beberapa istilah ataupun hukum-hukum yang ada dalam etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada hukum politik transaksional. Hukum politik transaksional yaitu adalah praktik hukum privat yang berkaitan dengan uang, bisnis, dan perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu etika berdemokrasi dalam Islam, yaitu adalah syarat-syarat pemimpin dalam Islam, yang dimana yaitu harus berilmu, kemudian mengetahui ilmu politik, perang dan administrasi, mempunyai kondisi jiwa raga yang baik, berperilaku adil dan berakhlak mulia, dan serta memiliki kualifikasi kepemimpinan penuh, yaitu meliputi muslim, laki-laki, berakal, dan bebas. Kemudian ada etika berdemokrasi dalam Islam selanjutnya yaitu pengertian atau perbedaan dari jihad dan radikalisme, di mana pengertian jihad yang sesungguhnya adalah usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran radikal dengan sikap ekstrim, yaitu dengan kekerasan seperti teror.